Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak pemburu yang tinggal di hutan. Namanya Eka Lawya. Sebagai anak suku pemburu, dia tergolong ahli dalam memanah. Suatu hari, ia melihat Pangeran Arjuna dan Mahaguru Drona berlatih memanah di hutan, tidak jauh dari tempat tinggal Eka Lawya. Ia sangat tertarik untuk belajar memanah dari Guru Drona. Suatu hari, ia memberanikan diri menghadap Guru Drona dan meminta agar beliau berkenan menerima dirinya menjadi murid. Mohon maaf Guru, saya Eka Lawya. Saya ingin belajar memanah. Tolong terimalah saya menjadi murid. Namun sayang, Guru Drona tidak bisa menerima Eka Lawya menjadi murid. Pada zaman itu, ada hukum yang mengatur bahwa hanya seorang pangeran yang boleh berlatih ilmu memanah. Hukum ini dibuat untuk menjaga keamanan negara. Selain itu, Guru Drona juga sudah bersumpah hanya akan mengajar para pangeran dari Astina. Walaupun ditolak menjadi murid oleh Guru Drona, Eka Lawya tidak putus asa. Ia tetap mengagumi dan menghormati Guru Drona. Sampai di rumah, Eka Lawya membuat patung tanah liat yang berwujud Guru Drona. Ia bertekad akan terus berlatih memanah dan menganggap patung itu sebagai gurunya. Setiap kali Eka Lawya akan berlatih memanah, ia akan memberikan penghormatan kepada patung Guru Drona. Begitu pula setelahnya. Karena kemauannya yang kuat dan latihan yang keras, semakin hari, kemampuan Eka Lawya semakin meningkat. Dan bahkan bisa melebihi kemampuan Pangeran Arjuna. Suatu hari, Pangeran Arjuna dan keempat saudaranya pergi berburu ke hutan. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan anjing mereka yang mulutnya tertancap anak panah. Arjuna sangat marah dan mencari tahu siapa yang telah memanah anjingnya. Arjuna yakin orang yang melakukannya bukan orang sembarangan. Arjuna bertemu dengan Eka Lawya. Eka Lawya minta maaf kepada Arjuna karena terpaksa harus memanah anjingnya. Anjing tersebut menggonggong dan mengejar hewan buruan Eka Lawya. Arjuna sangat heran dengan kemampuan memanah Eka Lawya. Arjuna pun bertanya, dari mana Eka Lawya belajar memanah? Apakah ada guru yang mengajarinya? Ditanya demikian, Eka Lawya pun menjawab dengan semangat. Beliau adalah guru saya, kata Eka Lawya sambil menunjuk patung Guru Drona. Jawaban Eka Lawya tersebut membuat Arjuna kaget. Lalu Arjuna langsung bergegas menemui gurunya. Mengapa guru menerima murid lain selain kami? Bukankah itu melanggar hukum? Protes Arjuna. Guru Drona kaget dan menjelaskan bahwa ia tidak pernah menerima murid lain. Lalu Guru Drona mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Guru Drona sudah berjanji menjadikan Arjuna sebagai pemanah nomor 1 di seluruh negeri. Jadi Drona harus menyingkirkan Eka Lawya. Guru Drona lalu memanggil Eka Lawya. Pada masa itu ada tradisi pemberian guru daksina, yaitu semacam hadiah dari seorang murid kepada guru setelah ia selesai belajar. Karena kamu berlatih memakai patung menyerupai aku, maka sudah saatnya kau membayar guru daksina kepadaku, kata Guru Drona kepada Eka Lawya.
Ekalawya pun siap untuk membayar Guru Daksina. Namun ternyata Guru Drona meminta ibu jari kanan Ekalawya sebagai bayarannya. Guru Drona tahu seorang pemanah tak akan bisa menjadi pemanah lagi tanpa ibu jarinya. Ekalawya pun tahu apa maksud permintaan Guru Drona. Tapi sebagai murid yang berbakti, ia pun bersedia mempersembahkan ibu jarinya kepada Guru Drona. Dengan demikian, tidak ada lagi pemanah yang lebih tangkas dari Pangeran Arjuna. Namun Ekalawya merasa bahagia karena sudah diakui sebagai murid oleh Guru Drona dan sudah bisa melunasi Guru Daksina. Walaupun akhirnya ia tidak bisa menjadi pemanah yang hebat lagi.